Cucu saya laki-laki atau perempuan, Bu Bidan? Suara Maryam, ibu mertua dari Fatimah, memecah keheningan ruang bersalin. Ekspresinya tampak penuh harap. Tangannya gemetar tak sabar ingin segera mendengar jawaban. Bidan Salimah tersenyum lembut, mencoba menenangkan Maryam sambil membetulkan kain penutup bayi mungil di tangannya. Alhamdulillah anak ibu Fatimah perempuan, Bu. Sehat dan cantik seperti kakak-kakaknya. Perempuan lagi? Wajah Maryam langsung berubah muram. Kilatan kecewa jelas terlihat di matanya. Suara lirih keluar dari bibirnya, namun cukup jelas untuk terdengar oleh semua orang di ruangan. Ini sudah anak keempat, Fatimah. Sepertinya kamu memang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Fatimah, wanita muda berusia 27 tahun yang baru saja bertarung nyawa melahirkan anaknya, hanya bisa diam membisu. Dalam waktu kurang dari 6 tahun sejak pernikahannya dengan Hasan, Fatimah sudah melahirkan 4 anak. Anak pertamanya, Aisyah, baru 5 tahun. Anak kedua, Zahra, baru berumur 3,5 tahun, sementara si kecil ketiga, Khadijah, masih berusia 2 tahun. Dan kini bayi keempat hadir ke dunia dengan jarak yang sangat dekat dari kakak-kakaknya. Bu Maryam, laki-laki atau perempuan sama-sama anugerah dari Allah. Bayi ini sehat dan sempurna. Itu sudah lebih dari cukup untuk disyukuri, ucap Bidan Salimah dengan bijak. Menengahi suasana yang mulai tidak nyaman. Bu Bidan, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami. Maryam malah marah. Nampak sangat tidak puas dengan cucu baru yang diberikan menantunya. Ekspresi kecewanya sulit disembunyikan. Umurmu masih muda, Fatimah. Umi harap setelah ini kamu segera hamil lagi dan melahirkan anak laki-laki. Jangan mengecewakan keluarga kami terus. Fatimah masih diam, tidak menimpali. Setelah itu Maryam mengambil tasnya, hendak keluar meninggalkan ruangan. Umi mau pergi? Ya, jawab Maryam ketus. Umi ada jadwal pengajian. Kamu urus saja anakmu sendiri. Assalamualaikum. Ruangan seketika sunyi. Fatimah mulai terisak pelan. Luka batin yang dialaminya saat ini jauh lebih sakit dibandingkan nyeri fisik pasca persalinan. Apalagi Fatimah hanya sendiri. Tidak ada suami yang menemani. Hasan, suami Fatimah sedang berada di luar kota mengisi pengajian rutin. Karena itu, tadi saat akan melahirkan Fatimah meminta bantuan ibu mertuanya untuk menemani. Tapi kini, Fatimah malah ditinggal pergi sendiri hanya karena melahirkan bayi yang jenis kelaminnya tidak diinginkan. Assalamualaikum. Pintu ruang bersalin tiba-tiba terbuka. Hasan muncul sambil mengucapkan salam. Bagaimana kondisi Fatimah, Bu Bidan? Fatimah mengangkat wajahnya sedikit. Matanya sembab oleh air mata. Ia melihat sosok Hasan berdiri di depan pintu dengan wajah lelah. Fatimah tahu suaminya baru saja kembali dari mengisi pengajian di luar kota dan langsung datang ke rumah bersalin tanpa beristirahat lebih dahulu. Waalaikumsalam, Pak Hasan. Bidan Salimah menjawab. Alhamdulillah, kondisi Bu Fatimah stabil. Bayinya juga sehat dan cantik, persis seperti kakak-kakaknya. Hasan langsung terdiam. Matanya yang tadi terlihat cerah, seketika berubah mendung. Perempuan lagi, Bu Bidan? Tanya Hasan dengan suara berat penuh kekecewaan. Bidan Salimah mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Hasan menatap tajam ke arah Fatimah yang saat itu hanya mampu menundukkan wajahnya. Tak berani menatap suaminya, takut melihat kekecewaan mendalam yang akan semakin menyakitkan hatinya. Pak Hasan, ini bayinya, silahkan dilihat dulu. Bidan Salimah menghampiri Hasan, mencoba mencairkan suasana yang terasa begitu kaku. Namun Hasan malah memalingkan wajah, enggan melirik bayinya sendiri. Tidak perlu, tolong segera selesaikan saja semuanya. Saya akan membawa Fatimah pulang sekarang juga. Setelah berkata demikian, Hasan berbalik pergi meninggalkan ruangan dengan cepat, tanpa sedikit pun melihat wajah bayi mungilnya yang tak berdosa. Ketika Surga Menangis Rahim yang terluka penulis Delepu, baca selengkapnya di aplikasi KBM.